Pihak Guru Supriyani mengatakan akan melaporkan balik Aibda WH setelah sidang putusan kasus dugaan penganiayaan. Selain Aibda WH, pihak-pihak yang terlibat juga ikut terancam. Sidang putusan kasus Guru Supriyani akan digelar pekan depan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut bebas Guru Supriyani. Di pihak lain, ternyata kubu Aibda WH malah merespon santai terkait rencana Guru Supriyani akan melaporkan balik. Bahkan, pengacara Aibda WH, Laode Muhram mengancam akan membuktikan kalau Supriyani bersalah. Hal ini diungkapkan Laode dalam tayangan Nusantara TV. Itu hak mereka ya, kita tunggu putusannya seperti apa, ujar Laode. Laode menyebut bahwa kasus ini bukan untuk membuktikan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan untuk memenuhi hak perlindungan anak, bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sebenarnya bagaimana kita menuju pada keadilan dan bagaimana hak-hak anak dipulihkan, ujar Laode. Laode justru berharap agar Supriyani mengakui kesalahannya. Kami berharap Bu Supriyani menginsyafi perbuatannya, dan semoga tak ada Supriyani yang lain, ujar Laode. Terakhir, Laode juga berjanji bakal membuktikan bahwa Supriyani bersalah. Kami juga akan buktikan dia bersalah, tutupnya. Diketahui sebelumnya, nasib pihak Aibda WH tampaknya semakin terancam setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pasalnya, kubu Guru Supriyani sudah siap-siap untuk melaporkan balik. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Menurut Andri, Supriyani sudah sangat menderita karena terseret kasus dugaan penganiayaan terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar. Ibu Supriyani telah menerima penderitaan mulai dari bulan 4 itu tertekan kemudian sempat ditahan. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Oleh karenanya, Andri siap menuntut balik pihak-pihak yang sudah menyeret Supriyani ke persidangan. Termasuk Aibda Wibowo Hashim, WH, pihak yang pertama kali melaporkan Supriyani ke polisi. Andri menilai, penuntutan merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas tindakan Aibda WH kepada Supriyani. Selain itu, ia ingin membersihkan nama baik kliennya yang sudah ternodai karena kasus ini. Kami akan melakukan langkah-langkah, misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi terhadap Ibu Supriyani. Kemudian juga kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi atau merekayasa perkara, sehingga Ibu Supriyani sampai di persidangan. Jadi akan menuntut balik, ini jelas dan tegas sikap kami karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, tegas Andri. Andri mengatakan, perlawanan balik Supriyani sudah dimulai. Pihaknya sudah melaporkan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin terkait etik. Keduanya diduga telah melakukan permintaan uang kepada Supriyani saat kasus masih berjalan. Kemudian sudah ada pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim, urainya. Selain oknum polisi, pencopotan juga dilakukan kepada Kepala Seksi Pidana Umum, Kasipidum, Kejaksaan Negeri, Kejari, Konawe Selatan, Andi Gunawan. Kedepan, lanjut Andri, pihaknya juga akan menuntut balik orang tua korban, Aibda WH. Ia harap pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab karena sudah membuat Supriyani menderita. Kami akan tuntutan orang tua korban yang membuat laporan palsu, kasus penganiayaan, imbuh dia. Harus adillah karena Ibu Supriyani tentunya juga sudah mengalami kerugian yang begitu besar, berapa tertekan kemudian sempat ditahan, tegasnya Andri. Andri melanjutkan, ia mendapat pengakuan dari Supriyani yang merasa sedih. Guru honorer merasa diperlakukan tidak adil. Dia menginginkan agar orang yang memperlakukan dia seperti itu juga mendapat hukuman yang setimpal. Bu Supriyani tidak ingin misalnya penderitaan yang dialami cuma sebatas berlaku buat dirinya saja, tapi berlaku kepada orang lain yang khususnya yang telah menzalimi Ibu Supriyani, tegas Andri. Rentetan sidang telah dijalani Guru Supriyani di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap siswa yang terjadi pada 24 April 2024 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Supriyani mengajukan pleide atau pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU. JPU menolak pleide dan menganggap Supriyani melakukan pemukulan ke siswa. Menurut JPU, pleide yang diajukan tidak serta-merta menghapuskan atau meniadakan perbuatan terdakwa. Meski pleide ditolak, Supriyani dituntut bebas lantaran aksi pemukulan sebagai bagian dari pendidikan. Sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan atau vonis hakim terhadap Supriyani digelar pada Senin, 25 November 2024. Ketua Majelis Hakim, Stevie Rosano, membacakan agenda sidang selanjutnya saat menutup sidang pleide pada Kamis, 14 November 2024. Diketahui, tanggal 25 November 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Para murid Supriyani yang ditemui di Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito merasa kaget dengan kasus pemukulan yang menjerat gurunya. Menurut mereka, Supriyani tak pernah melakukan pemukulan selama mengajar. Para murid meminta Supriyani dibebaskan dan bisa kembali mengajar. Salah satu murid bernama Fidela mengaku tak pernah diberi hukuman fisik oleh Supriyani meski tak mengerjakan tugas. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, berharap majelis hakim memvonis Supriyani bebas. Sementara itu, Supriyani mengaku tidak melakukan pemukulan dan berharap divonis bebas. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan akan melaporkan balik Aibda WH atas kasus pemidanaan yang menjerat kliennya. Laporan balik itu dilayangkan jika nanti Supriyani divonis bebas majelis hakim atas kasus dugaan penganiayaan murid SD, anak polisi, Aibda WH. Sidang dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim di PN Andoolo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan berlangsung Senin, 25 November 2024. Menurut Andri, langkah hukum akan ditempuh setelah melihat fakta persidangan yang dirasa tidak memiliki bukti kuat Supriyani memukuli anak polisi. Kita akan menempuh langkah-langkah lain untuk melaporkan kasus ini, katanya saat ditemui usai sidang beberapa waktu lalu. Andri menyampaikan di kasus ini, kliennya sudah menjadi korban dan dituduh memukuli siswanya inisial D, anak Aibda WH, polisi yang bertugas di Polsek Baito. Padahal dari beberapa fakta persidangan dan keterangan saksi, tidak ada bukti kuat Supriyani melakukan pemukulan. Sehingga dalam kasus ini, Supriyani menjadi korban atas kesewenangan-wenangan aparat Polsek Baito yang mencoba menjebloskan kliennya ke penjara. Hal ini berdampak pada kehidupan Supriyani dan keluarganya yang harus menjalani proses hukum selama berbulan-bulan sejak April hingga September. Andri menyampaikan langkah hukum dengan melaporkan balik para pihak yang sengaja memidanakan Supriyani untuk menjadi pembelajaran, agar semua aparat penegak hukum tidak gampang mempermainkan kasus dengan memenjarakan masyarakat biasa. Apalagi, dalam kasus ini, Supriyani bukan hanya jadi korban dari rekayasa kasus yang dilakukan personal Polsek Baito dan Aibda WH, tetapi juga bermaksud untuk diperas dan dimintai uang oleh oknum polisi dan pihak kejaksaan.